Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam beraktivitas. Di video mengenal Microsoft Excel kali ini, kita akan membahas tentang beberapa hal yang pastinya dapat memudahkan kita dalam proses mengolah data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pertama, kita tambahkan baris dan kolom. Adapun cara menambahkan baris di bagian atas atau menyisihkan baris bagian atas, caranya adalah klik angka 1, kemudian kita pilih Insert di menu Home. Klik sekali atau dua kali untuk menambahkan dua kali baris di atasnya. Lalu untuk menambahkan kolom, kita klik di kolom A, kemudian kita pilih Insert. Maka akan bertambah di bagian sebelah kiri dari tabel yang kita buat. Kita tambahkan judul kolom, yakni nomor, pada kolom B di baris ketiga. Lalu kita tebalkan dengan menggunakan toolbar Bold atau Ctrl B. Lalu kita akan menambahkan angka urut 1 sampai dengan terakhir dengan jumlah data banyak seperti ini sampai dengan ke bawah. Namun kita tidak akan mengisinya satu persatu. Cukup dengan menggunakan cara otomatis di mana sekali klik akan ditambahkan secara otomatis ke bagian bawah. Dengan jumlah baris sebanyak 236 tidak memungkinkan bagi kita untuk mengisi satu persatu untuk nomor urutnya. Cara menambahkan nomor urut secara otomatis adalah sebagai berikut. Kita masukkan angka 1 dan 2, lalu kita blok nomor sampai dengan angka 2, lalu kita ketengahkan. Kemudian kita blok hanya angka 1 dan angka 2, jangan sampai berlebih seperti ini, cukup 1 dan 2 saja. Lalu klik dua kali di kotak kecil ini. Maka secara otomatis angka sudah berurut dari angka 1 sampai dengan angka terakhir. Kita perhatikan angka terakhirnya adalah 233. Jadi kita tidak perlu untuk mengisi satu persatu angka untuk mengisi nomor urut di kolom nomor urut ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengurutan data pada kolom nama. Karena jika kita perhatikan bahwa pada kolom nama ini sendiri, data yang ada di dalamnya belum berurut sesuai dengan alfabetnya. Tujuan dari pengurutan data ini agar kita dapat mengetahui apakah ada data ganda atau double di dalam kolom nama. Dalam video pengenalan Microsoft Excel ini akan dibahas dengan dua cara. Yang pertama, yakni kita blok terlebih dahulu dari kolom nama hingga tunjangan sampai dengan baris terakhir. Kemudian kita pilih toolbar Sort and Filter dan kita pilih A to Z. Sehingga ditampilkan pada kolom nama sudah berurut sesuai dengan alfabetnya masing-masing. Namun, cara ini tidak dapat digunakan apabila kita mau mengurutkan berdasarkan kolom yang lain. Semisal, kita akan mengurutkan data berdasarkan kolom ruang maupun kolom tunjangan ataupun kolom kode. Sehingga kita harus melakukan cara yang kedua. Di mana cara yang kedua ini cukup mudah. Kita hanya memblok pada judul kolom masing-masing. Kemudian kita pilih Sort and Filter dan kita pilih Filter. Lalu di setiap kolom sudah terdapat tombol segitiga untuk memudahkan kita dalam mengurutkan data. Namun, karena di kolom nomor ini nomornya sudah berurut, maka kita tidak perlu menambahkan filter di dalamnya. Maka kita menghapus, mematikan filter, dan kita blok kembali hanya pada kolom nama, ruang, kode, dan tunjangan. Lalu kita pilih Sort and Filter dan kita pilih Filter. Maka yang hanya terfilter adalah pada kolom nama, ruang, kode, dan tunjangan, sedangkan nomor tidak perlu. Apabila kita ingin mengurutkan data pada kolom nama, kita cukup mengklik tombol segitiga ini berdasarkan A to Z atau Z to A. Kita klik, kemudian nama akan berurut secara otomatis diikuti oleh kolom ruang, kemudian kolom kode, dan kolom tunjangan. Begitu juga apabila kita ingin mengurutkan pada kolom yang lain, maka kolom nama juga akan mengikuti kolom yang sedang difilter. Sebagai contoh, kita akan memfilter di tunjangan. Kita klik dan kita pilih. Kemudian pada kolom tunjangan sudah berurut sesuai dengan angkanya dan diikuti oleh kolom nama dan kolom yang lainnya. Inilah manfaat dari cara yang kedua untuk mengurutkan data dalam satu kolom. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi untuk mengurutkannya karena di kolom yang lain juga akan mengikuti dari urutan kolom yang kita filter. Selanjutnya kita akan menggunakan format as table untuk membuat tabel atau mendesain sebuah tabel. Cukup gampang, tinggal kita klik di sini. Kemudian kita arahkan ke toolbar di format as table. Kita klik di sini. Lalu kita tinggal memilih tipe-tipe atau format tabel yang kita inginkan. Pastikan seluruh data yang ada di dalam tabel sudah masuk di dalam lingkaran atau garis yang putus-putus di sebelah kiri maupun dari sebelah kanan.
Apabila data sudah masuk ke dalam garis yang putus-putus, itu menandakan bahwa data sudah dapat masuk ke dalam tabel. Maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal klik OK. Ini adalah tampilan tabel yang telah kita buat dan kita atur sesuai dengan ketentuan yang kita buat tadi. Dan template ini atau tema ini dapat kita ganti sesuai dengan keinginan, baik itu warna maupun modelnya. Kita dapat menambahkan border dengan cara kita blok terlebih dahulu keseluruhan data yang masuk dalam tabel sampai di baris terakhir. Kemudian kita pilih border. Di menu home, kita pilih border. Kita pilih yang all border. Ya, maka seluruh baris maupun kolom sudah terborder dengan baik. Sampai di sini kita sudah membuat sebuah tema tabel atau jenis tabel dengan format yang berbeda dari sebelumnya. Lalu kalau kita perhatikan pada kolom nama, ada beberapa data di kolom nama itu sendiri memiliki format yang berbeda. Seperti ada nama di mana keseluruhan formatnya adalah huruf kapital. Dan tidak mungkin bagi kita untuk menulisnya satu persatu atau merubahnya satu persatu apabila jumlah datanya sebanyak ini. Sehingga kita akan menggunakan salah satu formula untuk mengatur format atau menyamakan format di kolom nama ini. Formula yang kita gunakan yakni memanfaatkan fungsi proper. Sama dengan kita ketik proper, kemudian buka kurung, ini formatnya. Lalu di format ini hanya ada sama dengan proper dan teks. Maka teks ini sendiri kita tidak perlu menuliskan nama yang akan kita atur, namun dapat kita ganti dengan mengklik pada kolom nama. Kemudian kita enterkan, maka akan tampil seperti ini. Seluruh data sudah tersusun sesuai dengan formatnya masing-masing. Maka selanjutnya adalah kita akan memindahkan seluruh data yang ada pada kolom ini ke dalam kolom nama. Dengan cara pertama kita harus memblok terlebih dahulu keseluruhan data. Kemudian kita klik toolbar cut atau Ctrl X. Lalu kita klik di kolom nama. Klik toolbar paste atau klik kanan. Kemudian kita pilih paste. Sehingga seluruh data yang ada di kolom G sudah pindah ke kolom nama. Kita tinggal hapus saja kolom di G karena kolom G sudah tidak kita gunakan lagi dengan cara klik. Kemudian kita delete. Sekarang kita beralih ke kolom tunjangan. Di kolom tunjangan kita akan menambahkan simbol rupiah atau mata uang dengan format currency. Kita blok sampai dengan terakhir atau di baris terakhir. Lalu kita pilih currency di format number, di group number. Di sini sudah ada simbol rupiah. Kita klik, maka seluruh data yang ada di kolom tunjangan sudah ditambahkan currency atau simbol rupiah. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tata cara untuk membuat tabel sekaligus menambahkan simbol rupiah ke dalam tabel? Selain itu, dalam tutorial mengenal Microsoft Excel ini sudah kita tambahkan satu rumus atau formula menggunakan rumus proper yang fungsinya untuk memberikan huruf besar di awal kata atau teks. Demikian tutorial Microsoft Excel kali ini. Jangan lupa klik like apabila Anda suka dengan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.